Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Lampung Insight. Mata Lokal kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual mengenai larangan jual pakaian bekas impor atau thrifting di Lampung. Dan inilah Mata Lokal Lampung Insight selengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Padahal diketahui sebelumnya, kalau perdagangan busana bekas impor atau thrifting di Kota Bandar Lampung kian hari kian marak dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi COVID-19. Para pedagang produk thrifting bisa ditemui di sepanjang Jalan Kayu Manis Wai Halim, Pasar Bambu Kuning Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta, hingga Campang Raya Sukabumi. Bahkan sebelumnya ada di mal namun kini sudah berpindah. Thrifting sendiri sebenarnya sudah lama populer di kota-kota besar seperti Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta. Bahkan perdagangan produk thrifting juga telah berkembang sejak bertahun-tahun lalu. Thrifting sendiri diartikan kegiatan membeli barang bekas pakai. Namun bukan sembarang barang bekas, namun barang yang dijajakan biasanya bermerek dan masih sangat bagus namun dengan harga yang murah. Banyak orang berburu produk thrift karena ingin mencari barang langka dan limited edition dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ya, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari pengamat ekonomi terkait dengan larangan pemerintah, di mana pemerintah ini melarang untuk para pemilik UMKM atau owner dari toko thrifting untuk menjual pakaian bekas di berbagai kota yang ada di Indonesia. Kita sudah terhubung dengan Bang Erwin Oktavianto selaku pengamat ekonomis dari Central for Urban and Regional Studies atau KURS. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore. Ya, Bang Erwin, bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya nih, Bang, untuk ngobrol Ya, bersama dengan Tribun Lampung. ya, ya. Nah, oke Bang, kan baru-baru ini ya Bang ya, lagi hype banget nih atau viral banget adanya larangan tentang penjualan barang bekas atau pakaian bekas yang biasanya kita sebut itu thrifting gitu kan. Nah, menurut Bang Erwin sendiri, seperti apa Bang menanggapi larangan tersebut? Iya, memang fenomena thrifting ini sekarang sedang membooming ya, khususnya di kalangan pengusaha sektor fashion ya, yang mana thrifting ini sekarang ini sedang digandrungi oleh khususnya para pengusaha, baik pengusaha lama maupun pengusaha baru ya di fashion, di bidang fashion itu sendiri dalam hal eh, produk-produk tertentu gitu ya. Dan thrifting ini juga semakin lama semakin berkembang. Hal ini berkaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan baik khususnya kegiatan-kegiatan online yang menjajakan berbagai barang-barang yang tentu sangat langka dan bagus, namun dengan kondisi yang second ya, yang kemudian Mm-mm. dijual murah gitu ya, atau bahkan juga ada beberapa barang-barang yang rekomendasi kemudian dijual murah. Nah, yang kemudian kita sendiri tidak tahu ini supply-nya dari mana, kemudian tiba-tiba muncul dalam sebuah pasar yang kemudian dijual secara bebas, lalu kemudian dan sangat branded ya,
karena kita lihat banyak brand-brand ternama di sana yang kemudian kalau kita lihat harga-harganya itu di luar dari harga normalnya atau harga biasanya harga pasarannya. Misalnya yang ada di barang-barang barunya gitu ya, itu harganya 2 kali lipat dari mungkin barang yang eh, thrifting tawarkan gitu ya. Nah, kemudian ini muncul begitu saja eh, dan diikuti dengan kemunculan pengusaha-pengusaha baru yang kemudian ikut juga melakukan aktivitas kegiatan usaha thrifting ini yang kemudian berakhirnya menjamur dan beberapa di Lampung sendiri terjadi banyak ya fenomena-fenomena festival atau apa namanya sebuah eh, perkumpulan pengusaha yang kemudian membuat sebuah acara di mana di situ juga ada namanya Lampung Thrifting gitu ya. Lampung Thrifting Market gitu LTM dan sebagainya gitu yang di mana di dalamnya terdapat banyak sekali barang-barang thrifting yang juga dijual oleh berbagai usaha gitu ya. Nah, Oke. yang kemudian apa namanya muncul apa namanya menjadi permasalahan adalah kemudian pemerintah ya melalui kebijakannya melarang kemudian ya apa para pedagang untuk melakukan kegiatan atau berdagang thrifting gitu ya. Nah, ini secara positif negatifnya bisa kita lihat di berbagai apa namanya kabar gitu ya bahwasanya ternyata thrifting ini memiliki dampak negatif juga karena apa namanya selain di sana barang-barangnya adalah barang-barang branded lokal branded luar negeri dan tampak seperti mahal gitu ya namun harganya menjadi lebih murah ini sedikit banyak memberi pengaruh terhadap produk lokal yang kemudian apa namanya berdampak pada persaingan yang tidak sehat ya. Nah, cuman memang berkaitan dengan apa namanya persaingan ini, tentu sebenarnya produk lokal tidak perlu khawatir karena produk thrifting adalah lebih ke apa namanya produk-produk eh, usaha yang memang tidak terencana, lalu kemudian hanya diperoleh dari supply yang ada. Lalu barang-barangnya pun sebenarnya juga tidak bagus karena ada berbagai Nggak kedengeran tadi. kondisi-kondisi yang cacat dan sebagainya, yang kemudian sebenarnya itu bisa menjadi apa namanya hal kelemahan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh barang-barang lokal. Cuman problemnya kan adalah di brandednya itu ya, karena memang brandednya ada, mohon maaf misalnya saya menyebut nama Adidas dan sebagainya dengan Mm-mm. harga apa namanya dengan harga loakan gitu ya dan Iya murah betul. Mm-mm. kemudian didapatkan dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Apalagi Iya. sekarang biasanya thrifting itu kan hanya di satu daerah, hanya satu dua. Lalu kemudian ada yang banyak itu di daerah Bandung, di Batam, di kota-kota besar. Tapi sekarang kemudian mulai menjamur ke seluruh kota ya, Iya betul. Salah satunya di baik Bandar di Lampung ini Bang. Palembang, di Mm-mm. Bandar Lampung salah satunya Iya. itu sudah banyak sekali dan tidak lagi sembunyi-sembunyi apa namanya berjualannya sudah bisa Oke. dilihat di pinggir-pinggir jalan. Nah, yang kemudian ini yang kemudian apa namanya menjadi bahaya Nah, bagi branded branded lokal oke. Mm-mm. yang ikutan juga dalam bidang fashion. Ya, Baik. Mm-mm. Nah, Bang, tadi kan Bang Erwin menyebutkan ini nih bahaya nih ya bagi barang-barang branded fashion yang lokal nih. Nah, terus juga ada salah satu kata lah atau salah satu tanggapan yang bilang bahwasannya sebenarnya alasan impor pakaian bekas ini dilarang adalah dikarenakan mematikan UMKM ini, Bang. Nah, ya. apakah dengan alasan mematikan UMKM ini bisa dipakai menjadi alasan utama kenapa pemerintah ini melarang thrifting? Dan bagaimana nih Bang, jika UMKM yang sebenarnya tadi itu dikatakan apa ya, dimatikan atau mematikan UMKM ini, pedagang thrifting itu masuk ke dalam UMKM tersebut nih Bang? Ya, sebenarnya memang harus ada data yang valid ya terhadap Mm-mm. pernyataan ini ya, seperti mematikan UMKM dan sebagainya itu ya. Karena pada dasarnya ketika memunculkan pedagang-pedagang
thrifting adalah pedagang, sebagian besar adalah pedagang-pedagang baru ya, yang berkesempatan mendapatkan barang murah yang kemudian mampu dijual ya. Ya mungkin dari aspek apa namanya dagang, bisa jadi bahwa itu dagang apa namanya kalau dari aspek industri ya, maksud saya ya, dari aspek industri fashion bisa jadi itu menjadi ancaman ya. Tapi dari aspek bidang atau sektor perdagangan malah justru itu semakin berkembang, karena kalau kita melihat dari apa kegiatan-kegiatan yang ada saat ini, eh, ada Baik, halo Bang Erwin. Ya Tribuners, di sini Bang Erwin selaku halo, narasumber halo, kita mungkin terdapat kendala ya, sedikit. Oh iya, halo, sudah terhubung kembali Bang Erwin. ya, Ya tadi putus-putus ini Bang videonya. Masih sampai sekarang ya. ya, baik, Ya masih sampai ya, sekarang terputus-putus ini. Mungkin terkendala jaringan ya, ataupun sinyal ini ya Bang. tampaknya ini maaf agak bagaimana. Halo Bang Erwin. Ya ini Tribuners, mohon maaf sebelumnya dikarenakan narasumber kita Bang Erwin ini sepertinya terkendala jaringan Halo, ataupun sinyal ya. Halo Bang. Ya Tribuners, untuk saat ini sepertinya kita terputus ya halo, dikarenakan jaringan Bang Erwin belum stabil, dan kita tunggu kembali ini Bang Erwin untuk bisa bergabung kembali bersama dengan Tribun Lampung dalam Mata Lokal Lampung Insight. Halo Bang Erwin. halo, ya, Ya, sudah jelas halo, ini Bang suaranya Bang. bisa mendengar posisi saya? Halo, Iya bisa. Untuk suaranya sudah jelas Bang. ya, halo, Halo, iya Bang Erwin. ya, oke, ya, ya, mohon maaf tadi agak sedikit apa namanya ada gangguan mungkin karena memang sinyalnya dan sebagainya. Eh, Bisa saya lanjutkan? Iya, langsung dilanjutkan saja Bang. Ya, baik. Bisa dilanjutkan ya? Iya Bang, lanjutkan saja. Terkait dengan pertanyaan tadi, Baik. ya. Eh, Kalau kita berbicara soal apa namanya pengusaha, ya kalau kita berbicara soal pengusaha, ya, ya, saya lanjutkan ya. Jadi memang ini berkaitan dengan apa namanya sebuah bidang ya, sebuah sektor usaha ya. Kalau dari sisi industri mungkin sedikit apa namanya eh, apa mengancam ya industri fashion ya. Eh, Nah, cuman kalau kita bicara soal dari sektor perdagangan, malah justru meningkatkan pertumbuhan pedagang ya, yang tadinya mungkin pedagang fashion cuma satu atau dua, dengan adanya thrifting ini bisa mencapai meningkatnya bisa mencapai 2 kali lipat ya dibandingkan yang sebelumnya, karena memang kemudahan yang didapat, kemudian supply yang sangat apa namanya mudah gitu ya diperoleh dari pedagang, yang kemudian juga pedagang itu sendiri mendapatkan kepuasan terhadap barang-barang yang didapatkan gitu ya. Yang kemudian apa namanya membuat kegiatan ini atau usaha ini semakin lama semakin maju gitu ya. Nah, cuman memang tentu ada banyak hal yang memang harus dikonfirmasi lagi ya, karena terkait dengan apa namanya
eh, ke kekhawatiran pemerintah terhadap ancaman itu juga harus diuraikan dengan data-data yang harus mereka sampaikan. Misalnya saja dengan adanya thrifting, maka barang branded lokal mengalami penurunan penjualan, misalnya sekian gitu ya. Atau dengan adanya thrifting, malah justru barang-barang yang bagus, misalnya Adidas aslinya, malah tidak laku gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu juga perlu diadakan pembuktian gitu, sehingga kebijakannya menjadi lebih apa namanya lebih pas gitu ya terhadap apa namanya keberadaan Lampung thrifting ini ya, dan apa namanya kondisi tren di masyarakat ya. Karena seperti kita ketahui, ketika masyarakat sudah apa namanya seperti kita ketahui bahwa eh, saat ini kan ekonomi kita butuh dikembangkan ya, dimajukan kembali. Eh, Memajukan ekonomi itu dengan cara apa? Ya dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan peluang pada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, gitu ya. Nah, Lampung Thrifting ini sebenarnya memberikan apa namanya sebuah hal yang menjanjikan untuk kegiatan usaha, khususnya usaha-usaha di bidang fashion ya, meskipun memang fashionnya fashion barang-barang bekas gitu. Nah, munculnya usaha-usaha ini juga karena karena adanya demand ya, karena adanya demand dari masyarakat sekitar dan konsumen-konsumen yang memang juga ternyata apa namanya menginginkan atau apa namanya tertarik terhadap eh, Lampung thrifting ini, gitu. Terhadap apa barang-barang thrifting ini gitu ya, yang kemudian memunculkan supply-supply, yang kemudian memunculkan pengusaha-pengusaha yang ada di setiap daerah. Nah, ini sebenarnya eh, adalah hal yang normal dalam konteks ekonomi, dan ketika itu apa namanya permintaan itu muncul dan kemudian penawaran itu juga muncul, maka yang efek positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan masyarakat yang semakin baik, karena eh, dalam kondisi di mana negara ini membutuhkan pemulihan apa namanya pemulihan ekonomi Ekonomi, pasca COVID gitu ya. eh, Apa adanya usaha-usaha baru yang kemudian meskipun ya apa namanya usahanya adalah usaha thrifting gitu ya. Ya mungkin sedikit disayangkan ya kok yang muncul yang baru malah usaha-usaha thrifting gitu ya. Harapan kita kan tentu usaha-usaha yang kreatif, inovatif dan sebagainya. Namun demikian kalau misalnya kita melihat eh, ternyata banyak masyarakat juga yang menginginkan atau ada demand-nya di dalam pasar tersebut gitu ya, baik. agar tetap ada, maka tidak ada salahnya ketika pengusaha-pengusaha itu tumbuh karena memang basic on demand gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang salah ya. Cuman memang problemnya adalah ini adalah barang second gitu ya. Lalu kemudian apa namanya harganya sangat eh, Affordable. murah dan menjatuhkan Ya, gitu ya, betul. Nah, branded baik, lokal. Bang Erwin, terkait Hmm, dengan tadi kan diceritakan bahwasannya memang kadang usaha ini muncul dan tumbuh ataupun berkembang dikarenakan adanya demand dari masyarakat. Nah, tapi ya, kan dengan adanya larangan ini ternyata tentunya akan menimbulkan pro kontra di mana dari sisi pemilik usaha sendiri mereka mengatakan bahwasannya ini adalah solusi yang tidak tepat atau tidak adil ini kalau hanya dilarang saja tanpa ada prosedur lainnya atau ada edukasi lainnya. Lalu menurut dari Bang Erwin sendiri sebenarnya apa sih Bang solusi terbaik yang harus dilakukan baik dari pemerintah untuk larangan thrifting ini sendiri Bang? Apakah memang harus dilarang begitu saja dengan cara dimusnahkan dan juga memberikan denda dan sebagainya atau sebenarnya ada solusi alternatif lainnya? iya, seperti yang disampaikan Mbaknya tadi bahwasanya apa namanya larangan ini muncul akibat adanya sebuah apa namanya kegiatan-kegiatan eh, eh, supply ya, yang kemudian ada juga yang supply-nya secara ilegal ya dilakukan ya, yang kemudian impornya besar-besaran, kemudian itu dilakukan secara ilegal gitu ya. Itu yang sebenarnya harusnya dilarang ya, bukan bukan thriftingnya gitu, karena thrifting ini sudah ada sejak lama ya. Iya betul. Tidak tidak
kenapa tidak sejak lama dilakukan apa pelarangan gitu ya? Kenapa baru-baru sekarang ini pelarangan terjadi gitu? Apakah karena memang sangat mengancam ataukah memang apa namanya ada hal lain yang memang berdampak pada munculnya kebijakan ini gitu ya? Apakah memang ada dorongan? Jangan-jangan ini kalau saya sih lebih ke aspek bukan branded lokal ya, karena branded lokal kalau saya melihat tidak banyak terpengaruh sih, karena mereka punya ini sendiri ya, apa namanya, punya segmen pasar sendiri juga ya, yang kemudian menurut saya tidak terpengaruh akibat adanya thrifting ini gitu. Malah lebih yang berpengaruh malah branded luar negeri ya, yang Iya, karena betul. ada thrifting ini mereka tidak perlu beli ke Adidasnya langsung, cukup cari aja di thrifting pasti ada gitu kan, Iya, betul. sebagainya gitu kan. Malah mungkin justru karena ada dorongan dari branded-branded luar negeri yang sudah bermukim di Indonesia yang kemudian apa namanya mendorong pemerintah mengajukan permintaan itu gitu kan. Karena kan yang bersaing kan bukan produk lokal ini sebenarnya. Yang bersaing adalah produk luar negeri. Iya, betul Misalnya Bang. contohnya Adidas dengan Adidas atau Nike dengan Nike gitu ya. Atau eh, branded luar negeri lainnya dengan branded yang ada di apa thrifting itu gitu ya. Karena misalnya di Adidas apa namanya di thrifting Adidas bisa didapatkan misalnya ya dengan harga murah, misalnya 70.000, tapi harga aslinya 200-300.000, yang mendingan beli yang 70.000 dibandingkan beli yang apa namanya aslinya, Iya, dengan asumsi bahwa resiko adalah ditanggung oleh eh, pembeli ya. pembeli. Misalnya ada sedikit sobekan atau ada sedikit kotoran atau ada sedikit hal-hal yang apa namanya tidak seperti baru. Tapi kalau misalnya pembeli ada suka dan tidak ada masalah, sebenarnya hal-hal seperti ini wajar-wajar saja gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita ya, karena apa namanya dengan kondisi yang ada saat ini apa namanya kebijakan itu dirasa sangat merugikan masyarakat khususnya para pedagang. Nah, cuman memang saya setuju kalau misalnya kegiatannya adalah melarang impor ilegal. Itu penting karena apa namanya kita tidak mendapatkan bea cukai apa namanya pendapatan bea cukai yang sesuai misalnya gitu ya, pendapatan impor yang sesuai gitu ya. Karena adanya apa namanya ilegal pembelian ilegal atau impor ilegal yang kemudian berdampak pada ekonomi gitu ya, kemudian berdampak pada pendapatan negara dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya dilarang, jangan melarang pedagang. Kalau pedagang mah yang penting ada demand, ada permintaan dari masyarakat gitu ya. Pasti pasti Iya, Bang. pasti Ha-ha. barang gitu. Apapun itu, baik 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 elektronik ya, maupun fashion, Iya, maupun betul. lain sebagainya ya. Ya itu adalah hukum ekonomi yang sebenarnya standar gitu ya Standar. Ha-ha. di semua daerah dan di semua negara gitu ya. Nah, Oke, problemnya baik, Bang. adalah sekarang eh, pemerintah berpihak kemana gitu ya. Apakah apakah karena gini perlu harus ditegaskan ketika mengancam produk lokal itu harus dijelaskan dengan data. Oke. Selama ini nggak ada datanya. Yang disebut selalu mengancam branded lokal. Nah, branded lokal itu turun berapa persen akibat Oke. adanya thrifting gitu kan? Atau Baik. jangan-jangan branded internasional itu malah justru yang Iya, betul, diancam. Bang. Ha-ha. Heeh. Oke. Nah, Bang Erwin. Ha-ha. kalau solusi saya mungkin lebih ke ini saja. Eh, jadi ketika memang dianggap thrifting ini mengancam, maka kalau saya malah menjadikan thrifting ini menjadi sebuah ini ya apa namanya eh, tantangan ya bagi branded lokal ya, di mana apa namanya ternyata apa barang-barang yang ada yang kualitasnya mungkin ya sama dengan branded lokal atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan kualitas branded lokal itu memiliki harga yang lebih murah gitu Iya, dibandingkan betul, Bang. dengan Ha-ha. branded kita. Maka ini menjadi tantangan bagi branded lokal ya untuk semakin berinovasi, semakin meningkatkan kreasinya dalam hal fashion ya. Karena tentu ada apa namanya pembeli-pembeli yang juga tidak hanya apa namanya tidak hanya memikirkan soal harga saja, tapi juga
memikirkan soal desain, Oh kemudian iya. memikirkan juga soal hal-hal Iya yang betul. sifatnya lebih ke kualitas ya, kualitas barang, kualitas produk yang Oke. kita harapkan itu dapat apa namanya berkembang gitu, yang kemudian Iya. apa namanya memberi minat bagi masyarakat sekitar. Karena di luaran sana, baik di apa namanya di Perancis ya, atau di Inggris atau di negara-negara fashion lainnya gitu ya, itu mereka bersaing soal mode gitu ya, bersaing soal apa namanya desain, bersaing soal apa namanya kualitas produk, bukan bersaing soal harga gitu ya. Ya Oke. kita sebut saja seperti Louis Vuitton gitu ya. Iya, baik Bang Erwin, Louis heeh. Vuitton, Louis Vuitton itu tinggi harganya, tapi banyak juga peminatnya gitu. Oke, ya betul sekali Bang Erwin. Ya, luar biasa nih solusi yang ditawarkan oleh Bang Erwin ya, di mana ya solusinya kalau bisa 50-50 win-win solution ini ya, tidak bisa merugikan. Dan tadi benar kata Bang Erwin, ya seharusnya brand lokal ini menjadikan thrifting ini sebagai tantangan. Wah, luar biasa sekali ini Bang Erwin. Semoga Betul. apa ya yang dibicarakan oleh Bang Erwin ini, pendapat dari Bang Erwin ini bisa tersampaikan ya kepada Tribuners di rumah untuk lebih giat lagi usahanya dan bisa bersaing dengan thrifting ini tentunya ya, memajukan lokal brandnya sendiri. Nah, Bang Erwin, terima kasih banyak saya ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Tribun Lampung untuk berbagi informasi bersama dengan Tribuners di rumah Bang perihal dengan larangan penjualan baju ataupun barang bekas impor yang saat ini memang sudah dilarang oleh pemerintah atau Kementerian Perdagangan. Terima kasih banyak Bang Erwin. Ya baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan Iya Mbak, tanggapan siap. langsung dari pengamat ekonomi perihal dengan larangan dari pemerintah ya melalui Kementerian Perdagangan terkait dengan adanya larangan untuk jual beli produk bekas impor atau yang sering kita sebut sebagai thrifting. Dan di sini juga Tribun Lampung sudah merangkum secara detail tentang thrifting ini sendiri yang dirangkum dalam sebuah tema, yakni dilema thrifting. Perdagangan baju thrifting ini sudah berlangsung sejak lama. Thrifting berkembang pertama kali di Pulau Jawa, untuk Sumatera berkembang di Jambi dan juga Palembang. Perkembangan thrifting di Lampung baru beberapa tahun terakhir sejak pandemi COVID-19. Selama ini, perdagangan thrifting baik-baik saja sampai ada pernyataan dari Presiden terkait larangan impor pakaian bekas. Pedagang thrifting di Bandar Lampung bingung sebab modal belum balik. Ada yang pinjam modal ke bank, barang masih banyak dan dipastikan merugi. Saat ini pedagang hanya bisa pasrah karena itulah mata pencarian mereka. Belum ada solusi konkret dari pemerintah terkait larangan tersebut. Ya, Tribun Lampung sendiri sudah melakukan sesi wawancara bersama dengan salah satu pemilik dari usaha thrifting yang berinisial YO. Dia memiliki bisnis pakaian thrift khusus wanita di mana dalam menanggapi pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah, ia sangat menyayangkan hal tersebut. Dikarenakan bisnis pakaian thrift ini menurutnya sudah lama berlangsung dan kenapa baru saat ini ada pelarangan tersebut. Bisnis pakaian thrift ini berdampingan dan tidak bersaing dengan bisnis pakaian bukan thrift sebab menurutnya masing-masing memiliki segmen pasarnya tersendiri. Ada orang-orang yang lebih suka membeli pakaian thrift dan ada juga yang lebih suka beli pakaian bukan thrift. Dikarenakan mungkin saja uangnya cukup untuk membeli pakaian yang mahal atau branded. Orang-orang yang suka menggunakan pakaian thrift dikarenakan pakaian thrift banyak dari brand ternama namun dijual dengan harga yang murah. Sampai saat ini belum terdengar kabar kalau ada yang terkena dampak penggunaan pakaian thrift seperti terkena penyakit kulit, gatal ataupun terkena kuman. Sebab pakaian thrift yang dijual semua pemilik bisnis adalah pakaian layak pakai, bukan pakaian seperti keset yang tidak ada artinya. Bahkan pakaian thrift yang dijual oleh YO disortir terlebih dahulu dan di laundry, sehingga pakaian yang ia jual menjadi bersih, rapi, dan siap dipakai. YO mengaku memulai bisnis pakaian thrift wanita sejak pandemi COVID-19.
Awalnya bisnisnya ia jalankan melalui online, yakni melalui media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Dan pada tahun 2023 ini, YO memutuskan untuk berbisnis offline di toko Bandar Lampung. Pakaian thrift wanita itu ada yang dari brand ternama seperti Dyer, Uniqlo, dan sebagainya. YO memutuskan menjual pakaian thrift wanita karena YO melihat banyak wanita, terutama yang masih berusia muda, suka menggunakan pakaian dari brand ternama, namun dengan harga yang murah alias nyaman di kantong. Berikut kami sajikan cuplikan wawancara eksklusif bersama dengan YO selaku owner dari toko thrifting. Dan kali ini kita akan mengangkat salah satu tema yang lagi viral banget karena pemerintah baru aja mengeluarkan suatu larangan yang ternyata ini larangan terhadap salah satu bisnis yang memang lagi viral banget di Bandar Lampung. Dan untuk menemani perbincangan Mutiara hari ini sudah datang narasumber hebat kita yaitu Mas Yosef selaku owner dari Zilux.id. Halo Mas Yosef. Hai, Oke, Mas Yosef ini kan selaku owner ya dari UMKM ataupun owner dari Zilux.id yang berkecimpung dalam dunia bisnis pakaian thrifting ya Mas ya. Betul. Nah, tema kali ini kan kita tentang thrifting dilarang, apa dampaknya? Nah, sebenarnya berkaitan dengan thrifting kita baru aja mendengar bahwasannya pemerintah ini udah mengeluarkan larangan. Tapi sebelum kita membahas tentang larangan thrifting nih Mas, mungkin terlebih dahulu Tribuners di rumah ini pengen tahu loh Mas Yosef ini sebenarnya berkecimpung di dunia thrifting itu dari kapan aja sih gitu. Terus apa saja yang udah dilakukan sampai saat ini? Oke. Mungkin aku jawab sedikit ya Kak. Jadi kalau aku tuh kebetulan kemarin mungkin waktu pandemi ya Kak. Itu kan kita susah banget ya untuk mencari namanya uang atau mencari pekerjaan itu susah banget ya Kak ya. Jadi dari situ Kak. Jadi bisnis itu mulai dari situ Kak. Mulai dari kita live mungkin dari IG atau dari TikTok. Kita sedikit demi sedikit terkumpul, sedikit demi sedikit terkumpul ya Kak ya. Jadi dan akhirnya tahun-tahun ini mungkin sekarang sudah booming banget ya Kak ya. Itu kita beranikan untuk membuka toko. Kebetulan kita juga buka toko adalah khusus untuk penjual baju thrifting khusus cewek ya Kak ya. Oke, jadi baru tahun ini kalau untuk tokonya, cuma kalau untuk dagangan online sendiri itu dari zaman pandemi ya Mas ya? Iya, dari zaman pandemi, mungkin sesudah pandemi itu ya, sesudah kita mungkin banyak banget yang di-resignin dari kantornya atau kita susah nyari lapangan pekerjaan. Namun dari situ Kak, dari situ kita cari kayak mana sih untuk bertahan hidup ya Kak ya. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Mas Yosef ini memilih untuk berkecimpung di dunia bisnis thrifting Mas? Ya, mungkin aku kan untuk faktor anak muda ya Kak, yang kekinian ya. Nah, kita melihat untuk faktor anak muda zaman sekarang ini sukanya kayak style bajunya tuh yang murah, tapi tuh bagus gitu loh Kak. Iya betul. Karena kalau thrifting itu kan banyak banget ya brandingnya kayak kita produk-produk yang dari luar negeri itu banyak banget Kak. Terus kita jualnya tuh dengan harga yang tidak masuk akal gitu loh. Iya mungkin kan. Jadi harganya mungkin yang kayak cuman kita dapat 50.000 itu udah dapat bagus banget seperti itu kan. Jadi kita dari situ kita membranding untuk produk ini nih bisa nggak sih kita jualan juga untuk yang kayak bersaing untuk toko-toko yang besar juga gitu loh. Jadi kita apa ya mengcover lagi produknya lagi yang mungkin dilihat orang kayak thrifting ini nih usaha yang udah bekas gitu loh, yang banyak kumannya gitu kan. Tapi kita nggak mengambil seperti itu karena kita daur ulang lagi seperti kayak daur ulang lagi produknya, kita bagusin lagi, kita cuci lagi. Jadi yang semuanya yang kita jual itu produk yang memang sudah kita pilih, kita sortir, kita cuci dan layak pakai. Oke, jadi nggak asal-asalan ya, udah dipilih, disortir, terus juga udah dicuci atau dilondri lah ya biar katanya yang kumannya kalau baju bekas sebagai macam itu nggak ngefek gitu kan. Tapi sejauh ini gimana itu Kak, Mas, perkembangan usahanya lancar?
sejauh ini kita kan mengikuti perkembangan dengan adanya online di TikTok, banyak banget yang live ya di TikTok. Terus habis itu banyak banget yang kita nggak mau kalah dengan promo-promonya juga. Jadi sekarang ini saya belum terdampak sih dengan adanya larangan seperti itu. Oke, jadi alhamdulillah usahanya masih terus berjalan sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali. Nah, balik lagi nih, tadi kan di awal. Ya, tadi kita sudah mendengarkan wawancara eksklusif bersama dengan salah satu owner dari toko pakaian thrifting, dan saat ini kita akan mendengarkan cuplikan wawancara eksklusif bersama dengan pihak Bea Cukai terkait dengan larangan thrifting. Hadir pada hari ini dari teman-teman Bea Cukai di Tribunars hari ini sudah hadir di sini ada Pak Ikhlas Nasution selaku Kepala Seksi BK Humas Kanwil Bea Cukai Sumbar. Halo, selamat datang Bapak. Oke. Dan selanjutnya tidak sendirian juga, Pak Ikan di sini ditemani juga ya dengan Kak John ya. Kak John, halo, selamat datang di Kak John ya. Nah, Tribunars tentunya dengan adanya teman-teman dari Bea Cukai di sini, kalau sudah berhubungan dengan Bea Cukai tentunya itu tidak asing lagi. Kita akan membahas seputar dengan ada apa aja sih Bea Cukai, dan nah ini ada isu yang konteks sekali untuk kita bahas. Memang dia cantik, cantik, sudah membahas tapi tentang bukan kegiatannya sok nih, Pak, ya. cantik. Kegiatan Bea Cukai ternyata tidak hanya mengurusi tentang barang-barang impor dari luar negeri ke dalam Indonesia, tapi tentunya banyak sekali kegiatannya. Dan salah satu kegiatannya adalah hari ini yang akan kita bahas mengenai tema kita hari ini, yaitu masalah thrifting. Nah, mungkin untuk masyarakat Indonesia dan khususnya untuk masyarakat Lampung ini sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya thrifting gitu ya. Nah, kira-kira ada apakah thrifting? Nah, itu dari Menteri Perdagangan tentang larangan lagi nih Pak mengenai thrifting. Menurut Pak Ikhlas sendiri bagaimana sih Pak untuk tanggapannya dari teman-teman Bea Cukai Kanwil Sumbar Barat? Terima kasih Mbak Celung. Ya, sebelumnya saya salam dulu buat sobat Tribuners ya. Ya, terima kasih. Ya, pertama saya ikhlas, nggak ikhlas takutnya nanti mesti habis dari sini mesti bikin bubur merah sama bubur putih. Jadi kebetulan kami bertugas di kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, yang mana meliputi Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, kebetulan juga kami memiliki amanah untuk melakukan edukasi, sosialisasi termasuk terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, khususnya ini soalnya gue ngikutin rundown cukai. Nah, berkaitan dengan thrifting, nah memang menarik nih. Kalau anak milenial sekarang bilangnya lagi vibe nih, wah, vibe-nya ini lagi thrifting. Sebenarnya thrifting itu, kalau kita bicara impor dilarang, ya. Kenapa dilarang? Karena ada peraturan perundangan yang melarang. Nah, peraturan perundangannya itu pun bukannya maunya Bea Cukai. Nah, jadi kalau misalnya boleh saya jelaskan, Bea Cukai itu adalah salah satu aparatur pemerintah yang ditugaskan berdiri, tapi bukan berdiri dalam arti denotasi, untuk mengawasi masuk dan keluarnya barang impor. Bisa lewat pelabuhan, bandar udara, ataupun melalui titik-titik tertentu seperti misalnya pos yang lalu Bea. Nah, terkait dengan thrifting, perdagangan itu adalah salah satu yang diatur oleh pemerintah. Nah, kebetulan Bea dan Cukai memiliki amanat peraturan perundangan untuk melakukan pengawasan perdagangan luar negeri. Jadi artinya impor ekspor itu diatur. Nah, namun demikian peraturan yang mengatur itu terkait dengan sektor pembinanya masing-masing. Kalau kita bicara perindustrian, ada namanya Kementerian Perindustrian. Kalau kita bicara masalah kesehatan, ada Kementerian Kesehatan. Pertahanan, ada Kementerian Pertahanan. Nah, kalau perdagangan, ada namanya Kementerian Perdagangan. Nah, kebetulan masalah impor barang itu diatur di peraturan perundangan terkait perdagangan. Nah, ada yang namanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 2021 Junto 40 2022. Apa sih isinya? Permendak Peraturan Menteri Perdagangan 18 dan 40 itu mengatur tentang barang apa yang boleh atau barang apa yang dilarang diimpor. Jadi untuk impor itu ada yang dibolehkan, ada yang dibatasi, ada yang dilarang. Nah, khusus dua peraturan perdagangan tersebut itu mengatur tentang yang dilarang. Nah,
Salah satu pasal di ketentuan perdagangan tersebut menyebutkan, jadi di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 itu menyebutkan pasal 2 ayat 3 huruf D menyebutkan barang impor yang dilarang itu salah satunya atau salah duanya adalah pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Ya. Nah, kalau sudah ada peraturan perundangnya, mau tidak mau harus ditegakkan. Ya. Nah, jadi kan kita bukannya maunya bea cukai karena adanya peraturan perundangan tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi memang di sini bea cukai yang selalu mengawasi ya dari peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan tadi. Ya. Betul. Oke Mas John, kita Ya. boleh ngobrol sedikit nih Mas John. Boleh, Selaku silakan. Humas nih dari Ya. bea cukai. Mas John, ini kan melihat animo dari masyarakat Lampung, kita tahu sendiri ya di Lampung ini kan banyak sekali gitu pedagang-pedagang thrifting yang memang mulai melejitnya awal dari pandemi COVID kemarin ya, dari 2 tahun yang lalu. Menurut Mas John sendiri menanggapi hal ini bagaimana sih selaku masih muda juga gitu ya. Sama. Mungkin iya gitu ya. Mungkin bagaimana nih Mas John selaku dari selaku Humas Bea Cukai menanggapi animo dari masyarakat Lampung tentang bea cukai? Tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena itu kan terjadi karena adanya pasar ya pastinya ya, karena ada permintaan, ada penawaran seperti itu. Sebenarnya untuk membicarakan mengenai thrifting ini banyak faktor sebenarnya yang harus kita bicarakan. Cuman yang selama ini merebak selama kita pandemi adalah sosial media sangat bertumbuh dengan sangat pesat ya. Benar. Kita dirumahkan, kita mau nggak mau kita ngeliat Instagram, ngeliatin Twitter atau YouTube. Nah di situ juga banyak orang yang jualan pakaian juga, yang live begitu ya. Kita mengalaminya juga begitu. Nah perlahan nih mulai mengkampanyekan bahwa ada pakaian bekas begitu. Belum lagi pakaian bekasnya ada yang branded loh, ada yang keren loh, bahkan dipakaikan, dimodelkan di badannya terus ditampilin di kamera bahwa oh bagus begitu. Kita yang nonton pasti tertarik. Nah ini yang membuat perlahan sampai ke sini tuh banyak yang mulai tertarik pada pakaian thrifting ini. Sebenarnya untuk fenomena thrifting sendiri ini dan juga Pak, karena kan sudah lama nih sebenarnya, sudah lama terjadi dan ditekankan di 2015 sampai saat ini. Nah begitu. Nah akhirnya masyarakat ini sudah mulai pandai untuk memilih mana pakaian bekas, mana yang murah, namun tetap branded. Nah komunitas kita ini sendiri juga kan, lingkungan masyarakat kita ini kalau melihat ada pakaian yang branded pengen nggak kalah bersaing dengan teman-temannya begitu. Tetap low budget karena yang tahu kondisi ekonomi kita kan kita juga kan begitu. Nah akhirnya thrifting menjadi suguhan yang sulit untuk ditolak begitu Mbak. Tapi kalau menurut Mas John sendiri untuk di masyarakat Lampung ini bagaimana sih pasarnya? Untuk di Lampung sendiri sepertinya masih ada juga, cuman untuk pemasarannya Pak begitu. Tapi kita juga perlu telusuri lagi nih dari mana barangnya berasal dan bagaimana mereka selama ini bekerjanya, dan tentu ada bea cukai di situ untuk mengawasinya juga. Sampai saat ini masih ada juga. Cuman tugas kita bea cukai juga untuk mengimbau kepada masyarakat untuk aware terhadap itu. Baiklah Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan cuplikan wawancara eksklusif bersama dengan pihak Bea Cukai terkait dengan larangan penjualan barang bekas impor atau baju bekas impor atau yang kita sering sebut sebagai thrifting. Nah, mungkin itu saja Tribuners Mata Lokal Lampung Insight bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribun lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.